Berkelahi sudah, anda usah perhatikan Imaduddin, Imadodon, itu anak kan umurnya belum, ilmu tanpa pengalaman bagaikan huruf yang mati. Karena video lama Ustadz Yahya Waloni ini akhirnya banyak orang yang menyamanyamakan meninggalnya Ustadz Yahya Waloni dengan Gus Auzi. Sebagian orang mengatakan nih sama-sama pembela Ba'alawi akhirnya meninggal dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pasti sudah pada tahu semua ya bahwa ada kabar ya Ustadz Yahya Waloni meninggal dunia. Beliau adalah seorang pendakwah yang awalnya pendeta teman-teman ya. Tapi beliau mu'alaf, mempelajari agama Islam dan melanjutkan hidupnya menjadi seorang pendakwah dan pada akhirnya terdengar kabar beliau telah meninggal dunia. Meninggalnya indah sekali ya, insya Allah husnul khotimah. Meninggal pada saat khutbah sholat Jumat. Jadi meninggalnya di hari Jumat pada saat khutbah sholat Jumat, Masya Allah. Ada hadis yang menyebutkan bahwa tidaklah seorang muslim meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, melainkan Allah akan menjaganya dari fitnah kubur. Jadi orang yang meninggal di hari Jumat atau malam Jumat, Allah akan jaga dari fitnah kubur. Nah, Ustadz Yahya Waloni meninggal di hari Jumat dan pada saat khutbah sholat Jumat. Masya Allah ya, insya Allah husnul khotimah, kita doakan yang terbaik untuk beliau. Tetapi ada kabar miring juga yang beredar di sosial media setelah meninggalnya Ustadz Yahya Waloni. Ada sebagian orang yang menganggap bahwa meninggalnya Ustadz Yahya Waloni ini ada kaitannya dengan pembelaan beliau terhadap nasab Ba'alawi. Video lamanya kembali diputar ya, kembali naik lagi. Coba kita lihat dulu aja video lama Ustadz Yahya Waloni yang kembali diangkat di sosial media terkait pembelaannya kepada orang Ba'alawi. Coba kita lihat dulu nih. Coba lihat, sampai hari ini Habib Rizik tetap konsisten. Bapak, Ibu perhatikan, tidak goyah sedikit pun. Ini baru namanya mujahid. Amin ya robbal. Terus bagaimana Ustadz mengenai terkait dengan kasus? Saya tadi di rest area apa yang terakhir saya sholat zuhur ini 10 menit langsung keluar kandeman. Ya, saya habis sholat zuhur itu saya berhenti sedikit karena pusing dari kemarin belum tidur. Saya tidur di rest area sambil minum kopi. 3 orang tanya dari Jakarta, mereka mau ke Lamongan. Ustadz mau kemana? Saya bilang saya mau pergi ke Banjarnegara. Mau tanya Ustaz, tanya apa? Ini lagi ribut ini masalah nasab Ba'alawi dengan Wali Songo. Saya langsung skak mati. Ya, kalau main catur, teorinya Anatoly Karpov. Stop, jangan bicara itu lagi. Betul atau tidak? Kita ini tetap menghormati innal ulama warasatul anbiya. Kita hormati ulama, kita juga hormati para habaib. Sudah Pak, jangan terlalu banyak tanya. Apalagi saya orang dari kafir. Hormati dua-dua itu. Tidak yang berkelahi sudah, anda usah perhatikan Imaduddin, Imadodon, itu anak kan umurnya belum, ilmu tanpa pengalaman bagaikan huruf yang mati. Coba lihat itu asam sulfat yang jadi wakilnya Prabowo sekarang kan dibanting-banting oleh publik karena ilmu tanpa pengalaman bagaikan huruf yang mati, jadi asam sulfat. Begitu. Pengalaman juga tanpa ilmu orang bisa sesat. Mana contohnya Ustadz? Itu yang bisa bicara dengan semut, gufron, tumpul itu. Coba Pak Kiai artikan bahasa Arabnya. Saya nggak ngerti Pak Kiai. Saya juga nggak ngerti bahasa Arab. Saya cuma tahu bahasa Manado. Tapi sebodohnya saya ini, jangan coba-coba. Saya juga sering pegang kamus. Ini sampai bilang orang Kristen pun masuk surga. Masuk surga dari mana? Inna atatna lil kafirina salasila wa aklalau wa sa'ir. Neraka yang paling panas adalah sa'ir, tempat orang-orang kafir. Sesungguhnya kata Allah, kami sediakan bagi orang kafir belenggu, rantai dan neraka yang menyala-nyala. Siapa orang kafir itu? Al-Quran juga menjawab, laqad kafara allazina qalu innallaha masih ibnu Maryam. Kafirlah orang-orang yang berkata Isa anak Maryam adalah Tuhan selain Allah. Oke, itu tadi videonya udah kita simak bersama. Ya memang terdengar ya bahwa Ustadz Yahya Waloni ini pendukung Ba'alawi dan terdengar juga tadi ada kata-kata yang tidak enak kepada Kiai Imaduddin. Berkelahi sudah, anda usah perhatikan Imaduddin, Imadodon, itu anak kan umurnya belum, ilmu tanpa pengalaman bagaikan huruf yang mati. Karena video lama Ustadz Yahya Waloni ini akhirnya banyak orang yang menyamanyamakan meninggalnya Ustadz Yahya Waloni dengan Gus Auzi. Sebagian orang mengatakan nih sama-sama pembela Ba'alawi akhirnya meninggal dunia. Padahal ya jelas jauh beda lah ya. Kalau Gus Auzi itu kan live streaming TikTok malamnya mubahala melaknat Kiai Imaduddin, besoknya terdengar kabar meninggal dunia. Sedangkan
Ustadz Yahya Waloni ini video lama itu yang beredar. Kita tidak tahu pandangan terbarunya Ustadz Yahya Waloni mengenai isu nasab ini. Bisa saja memang sebelumnya beliau adalah seorang muhibbin, lalu kemudian berubah setelah melihat banyaknya kurofat dari golongan Ba'alawi. Karena kita tahu juga tuh kalau Ustadz Yahya Waloni ini adalah orang yang sangat anti sekali dengan kesyirikan. Di Blega saya diundang, acara namanya Haulan. Itu sama sementara duduk, datang kiainya, Pak Sapi'i yang sering undang saya, tapi sekarang saya tidak mau lagi kalau dia panggil. Dia bilang begini, Pak Yahya, apa? Daripada ente ngantuk pergi ke kuburan situ, minta itu kiai besar yang mati. Minta apa, Pak? Minta berkah sama Pak Kiai. Oh, saya bilang jangan cukup sekali saya kafir sama itu kafir. Dia bilang bahaya sampean. Allahu Akbar. Memang saya tidak mau. Apa beda dengan Yesus? Sama kan? Yesus juga dijagokan, itu juga dijagokan. Nggak ada yang jago-jagoan. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau mati, mau hidup, mau kaya, mau miskin, sekali beriman sampai kepada tingkat ketakwaan. Nggak ada, tidak mau saya. Bahaya sampean, biar bahaya. Nggak ada. Kalau bicara dakwah nggak ada pakai celurit. Enggak, saya tidak setuju. Jadi kalau kita lihat dari video-videonya Ustadz Yahya Waloni, kalau masalah tauhid insya Allah tidak diragukan lah ya, karena memang beliau itu latar belakangnya adalah seorang non-muslim, pendeta yang jadi mu'alaf. Maka Ustadz Yahya Waloni ini benar-benar mewanti-wanti masalah kesyirikan, penyembahan kepada manusia, sebagaimana pemahamannya orang Ba'alawi yang terlalu jauh meninggikan leluhur-leluhur mereka sampai ya dituhankan gitu ya. Kalau minta ke Allah, sebut aja Umar Muhdor katanya. Minta ke Umar Mahdhar, kenapa nggak minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung? Ya Umar Mahdhar, ya Umar Mahdhar, ya Umar Mahdhar. Pada hakikatnya kita sedang minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin Ustadz Yahya Waloni kalau disuruh minta-minta ke Umar Muhdor, pasti Ustadz Yahya Waloni nggak akan mau. Karena apa bedanya dengan pemahaman di agama sebelumnya ya, yang mana menuhankan manusia. Dan jelas sekali tadi video yang kita bisa simak juga bagaimana pengalaman Ustadz Yahya Waloni ketika diundang di acara haul, ada seseorang yang menyuruhnya untuk minta-minta kepada kuburan, tetapi Ustadz Yahya Waloni ini menolak. Daripada ente ngantuk pergi ke kuburan situ, minta itu kiai besar yang mati. Minta apa, Pak? Minta berkah sama Pak Kiai. Oh, saya bilang jangan cukup sekali saya kafir Ini artinya memang Ustadz Yahya Waloni ini kalau masalah tauhid insya Allah kuat. Dan sekarang juga kita bisa lihat Masya Allah bagaimana Allah mewafatkan beliau dengan cara yang indah lah ya. Hari Jumat pada saat khutbah sholat Jumat. Dalam keadaan berkhutbah, kemudian materinya juga materi tauhid, Pak. Kami merinding, Pak. Masya Allah. Masya Allah. Kita kami ingat merinding. apa yang disampaikan? Ya, tentang kisahnya Nabi Ibrahim juga yang beliau sampaikan. Kemudian nilai-nilai dari kisah tersebut, ya, tentang ketauhidan, tentang bagaimana juga sempat disinggung beliau sedikit tentang latar belakang beliau. Maka saya rasa nggak ada hubungannya lah wafat beliau itu dengan isu-isu nasab ini. Ya mungkin memang dulu ya seorang muhibbin, tetapi kan belakangan ini kita nggak tahu akhirnya seperti apa. Jujur dulu saya juga sempat mengambil beberapa rujukan dengan orang-orang Ba'alawi, tetapi kemudian setelah melihat banyak kejanggalan-kejanggalan, ya saya meninggalkan hujah-hujah yang dikeluarkan oleh orang-orang Ba'alawi. Tapi kalau teman-teman lihat video lama saya, itu masih ada dulu ya, waktu saya masih ya dibilang muhibbin sih bukan, tetapi menganggap itu kebenaran juga. Jadi dulu saya juga sepemahaman tuh dengan oknum-oknum Ba'alawi yang ya ngelawan-lawan presiden lah, menganjing-anjingkan, mengmonyet-monyetkan presiden. Ini nih kiai-kiai yang jadi anjing-anjingnya pejabat ini. Kamu kera-kera bersorban, kamu ustadz jahanam, kamu kiai bangsat. Saya lebih memilih busuk dalam penjara daripada harus minta goblok. Dulu saya sepemahaman dengan hal-hal seperti itu, tetapi setelah saya lihat-lihat lagi, wah
ini nggak beres nih, kok arahnya malah ke ISIS gitu ya. Dan saya lihat lagi ke belakang masalah akidah, waduh tambah kacau ini. Ditambah lagi ada isu nasab yang katanya terputus, tambah kacau lagi ya kan. Ya sudahlah, kalau begitu ya nggak bisa diikutin. Ya intinya nggak sama lah ya antara meninggalnya Gus Auzi dengan Ustadz Yahya Waloni. Tetapi alangkah lebih baiknya kita doakan saja kepada saudara-saudara muslim kita yang sudah meninggal dunia, terlepas apapun perbuatannya di dunia ini ya, mau ikut Kiai Imad, mau ikut Ba'alawi, sudahlah doakan saja kebaikan untuknya. Cukup kita ambil pelajaran-pelajaran apa yang telah kita lihat dari mereka, teman-teman. Kalau ada keburukan ya ditinggalkan, kalau ada kebaikan kita ambil. Kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.